Hoax atau fakta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2, saya Ihsa Hita, Dan saya Ika Kumalasari, saya Eva Latifah. akan membawakan berita tentang kasus Mario Dandi yang melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Sebelum membahas lebih lanjut, siapa saja sih tersangka dalam kasus ini? Tersangka dalam kasus ini yaitu ada Mario Dandi, dan juga ada Sam Lucas, dan juga ada AG, yaitu yang berusia di bawah umur, yaitu masih 15 tahun. Dan kemudian anak korban yaitu David. Lalu bagaimana kronologi dan tanggapan Anda terkait kasus tersebut? Kronologinya itu berdasarkan data yang saya dapatkan, yaitu dari channel YouTube Najwa Shihab, kemudian dari channel YouTube Kompas TV, kemudian juga dari ada website Tribun News dan juga ada Detik News. Ini berawal dari AG yang akan bertemu dengan David dengan berniat untuk mengembalikan kartu pelajar. Dan pada waktu itu juga setelah mereka bertemu, kemudian di posisi itu juga Mario Dandi dan juga Sam Lucas ada di lokasi. Kemudian lalu Mario Dandi ini menyuruh David untuk push up sekitar 50 kali push up. Kemudian waktu itu Agi ini pergi ke mobil untuk mengambil minum gitu. Terus pada saat kembali ke lokasi, ia melihat David sudah dalam keadaan posisi push up, dan kemudian Sam Lucas ini juga merekam video David sedang push up. Kemudian ia mengoper handphonenya kepada AG, dan mereka berdua, Sam Lucas dan juga AG, tidak menghentikan aksi yang dilakukan oleh Mario terhadap David. Kemudian saat penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David ini kurang lebih 30 menit, itu dipergoki oleh teman orang tuanya David, yaitu Ibu N. Ia memergoki Mario sedang melakukan penganiayaan, yaitu menendang-nendang kepala. Kemudian Ibu N datang, dan kemudian Ibu N ini sangat shock sekali gitu. Terus ia memangku kepalanya di ini ya, apa namanya itu, di pangkuannya. Kemudian langsung Ibu N menelpon ambulan lalu membawanya ke rumah sakit. Dan akibat dari tendangan brutal yang dilakukan oleh Mario Dandi ini mengakibatkan David ini koma selama 3 minggu. Ia di ICU, yaitu di rumah sakit di Kuningan. Kurang lebih seperti itu kronologinya. Menurut Anda, apakah berita ini fakta atau tidak? Lalu bagaimana tanggapan Anda terkait restoratif justice yang diajukan ke jaksa? Menurut saya, berita ini tentu saja fakta berdasarkan data-data yang sudah ada. Dalam cuitan akun Twitternya @muhammad_md, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme berkeadilan restoratif. Alasannya yaitu karena pasal yang dilakukan untuk mengancam Mario itu termasuk tindak pidana berat. Dalam kasus ini, Mario Dandi disangka melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David. Mario Dandi melibatkan temannya Sam Lucas dan pacarnya AG. Sam Lucas telah ditetapkan menjadi tersangka, sementara AG berstatus anak berkonflik hukum alias pelaku. Berdasarkan data di atas dan data-data yang sudah disampaikan oleh teman saya, berita ini tentu saja benar adanya atau fakta. Nah, jadi berita ini merupakan fakta ya teman-teman. Jadi karena udah ada informasi, kemudian kita dapat informasinya dari seperti dari YouTube dan juga dari website, itu emang benar adanya, dan jelas-jelas ini beritanya fakta. Jadi untuk berita tersebut memang fakta ya. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan bukti dari kasus Mario Dandi ini memang merencanakan melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora yang mengakibatkan korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri. Kemudian untuk restoratif justice, Kejaksaan Tinggi telah menutup opsi restoratif justice karena tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana berat sehingga tidak bisa memakai restoratif justice. Dan dari pihak keluarga juga dengan tegas menolak adanya restoratif justice dan meminta untuk tetap dilakukan sesuai hukum. Kemudian Mario Dandi dapat dikenakan UU ITE karena telah melakukan penyebaran video yang sadis itu. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik maka akan dilakukan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Saat ini Mario Dandi terkena pasal
335 KUHP karena telah melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora yang mendapatkan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sekian informasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.